Cukup disemprotkan seperti ini. Bisa kita lihat perakarannya cukup bagus dan akar baru berlomba-lomba ingin segera keluar dari batangnya. Jadi sangat efektif, biarpun dari bahan yang murah meriah dan mudah didapat, dari bawang merah dan juga kecambah kacang hijau, tapi hasilnya lumayan bagus untuk pertumbuhan anggrek. Dan dengan akar yang bagus, dengan akar yang banyak, itu lebih memudahkan anggrek kita menyerap nutrisi dengan baik dan tentunya berefek baik pada pertumbuhan anggrek kita. Caranya cukup mudah, tinggal ditekan aja tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana membuat hormon yang bagus untuk tanaman, terutama untuk anggrek ya, dan juga bisa dipakai untuk tanaman lain. Saya memakai bahan yang murah, bahannya dari bawang merah dan juga kecambah kacang hijau, toge. Ini bermanfaat bagus atau berefek bagus untuk anggrek kita. Bisa membuat anggreknya semakin subur, jumbo, dan juga ke area perakaran juga bagus. Bisa memudahkan anggrek kita berakar dengan baik. Yang ini sudah saya coba beberapa waktu yang lalu dan hasilnya lumayan. Bisa kita lihat akarnya berlomba-lomba ingin segera keluar dari batangnya. Yang bawah belum panjang, sudah disusul lagi. Bagian atasnya sudah mulai menonjol, mulai bengkak. Tandanya akar baru akan keluar. Kenapa memakai bawang merah? Karena bawang merah itu mengandung hormon auksin, sedangkan toge atau kecambah kacang hijau itu mengandung hormon giberelin. Jika digabung itu memberikan efek yang bagus untuk anggrek. Hormon auksin sendiri dia merangsang perakaran dan juga perpanjangan batang, sedangkan hormon giberelin dia merangsang pertumbuhan sel atau pembelahan sel lebih cepat dengan hormon giberelin, sehingga tanaman akan tumbuh ke ukuran maksimal. Gabungan dari auksin dengan giberelin menghasilkan efek yang cukup bagus ke pertumbuhan akar-akar baru seperti ini, dan juga ke pertumbuhan daun barunya tentunya. Nantinya tanaman kita akan tumbuh ke size maksimal. Bisa kita lihat ukurannya cukup besar ya, cukup jumbo. Bahkan ke anggrek kecil, ini anggrek Phalaenopsis dorytis, dia bisa tumbuh lebih besar dari yang lainnya. Setelah kita pakai hormon ini bisa kita lihat pertumbuhan daunnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan ini perbandingan dengan korek sebesar ini kurang lebih. Panjang daunnya sekitar 1 jengkal untuk yang baru ini, dan masih bisa besar lagi untuk daun berikutnya. Sedangkan pada Phalaenopsis hybrid yang biasa beredar di pasaran, dari yang normalnya sebesar ini bisa menjadi sebesar ini, jadi jumbo banget. Itu jangan khawatir, saya akan bagikan caranya, mudah-mudahan bermanfaat. Efek dari giberelin dan auksin jika dipadukan bisa membuat anggrek kita besar, tetapi tidak membuatnya abnormal atau jauh dari normalnya. Jadi untuk giberelin dan auksin jika dipadukan akan memacu pertumbuhan anggrek kita ke batas maksimalnya, menghindari kekerdilan dan bisa tumbuh ke ukuran maksimal, tapi tidak bisa melebihi dari ukuran maksimal masing-masing jenis anggrek ya. Ini hanya memacu atau mendorong pertumbuhan ke ukuran maksimal dari jenis tersebut. Begitupun dengan ukuran bunga. Untuk Phalaenopsis dorytis tidak mungkin akan sebesar Cattleya ukuran bunganya, tapi dengan ukuran yang jumbo, plant yang sehat, super subur, akan menghasilkan bunga yang banyak, lebih banyak, tangkai bunga lebih banyak, lebih kekar, ketahanan bunga lebih bagus, tentunya lebih lama, dan juga pasca berbunganya tidak stres. Jadi bisa meminimalisir stres pasca berbunga. Jadi seperti itu pentingnya kita menyuburkan tanaman. Dan untuk cara membuatnya seperti ini. Dibutuhkan dengan kadar yang sedikit, tapi hasilnya luar biasa, luar asli. Kita lanjut ke cara pembuatan ini ya, pembuatan hormon organik. Langkah pertama kita haluskan dulu bahan-bahannya. Siapkan bawang merah 5 siung, kurang lebih seperti ini. Dan kecambahnya 1 genggam, kurang lebih segini.
kita haluskan ya. Caranya boleh di blender ataupun ditumbuk, yang penting dihaluskan agar lebih cepat proses fermentasinya. Sudah jadi. Nah, kita simpan ke wadah ya. Setelah bahannya kita haluskan seperti ini, kita masukkan ke dalam wadah untuk difermentasi. Masukkan ke dalam botol atau apa aja yang kedap udara ya, soalnya ini bakteri anaerob, jadi dia membutuhkan kondisi anaerob atau kurang bagus jika ada udara, jika terbuka ya harus tertutup. Nah, seperti ini. Tambahkan air 1 liter. 1 liter air bersih. Setengahnya aja dulu. Dan kita tambahkan bakteri decomposer. Saya pakai IM4. Tambahkan dulu molase atau tetes tebu. Jika tidak ada molase, alternatif lainnya bisa pakai gula merah ataupun gula putih. Tambahkan bakterinya 2-3 tutup botol seperti ini ya ukurannya ya, kurang lebih segini. Dan pastikan harus bakteri yang masih aman, jangan yang kadaluarsa, karena ini makhluk hidup. Kalau misalkan botolnya sudah kurang bagus, sudah agak menggembung atau kempes bentuk botolnya, itu artinya bakterinya sudah kadaluarsa, sudah tidak layak pakai. Kalau kemasan botolnya masih aman seperti ini masih bisa dipakai, karena ini makhluk hidup ya. Kita tutup kembali 1 liter. Nah, sisanya kita masukkan kembali sembari membersihkan sisa-sisa molas dan bakteri yang di sini E4 yang ada di corong ini ya. Jika udah seperti ini, kita tutup rapat dan difermentasi selama 1 minggu untuk minimalnya. Setelah 1 minggu bisa kita pakai. Ini yang sudah saya fermentasi selama 1 minggu. Kita saring dulu agar tidak mampet di sprayernya. Nah, nanti yang kita pakai yang sudah kita saring seperti ini. Sudah kita pisahkan ampasnya. Ampasnya dibuang aja, kita pakai cairannya, ekstraknya. Dosis yang saya pakai, saya memakai 3 sendok makan untuk 1 liter air bersih. Segini aja cukup. Dan dosis ini tidak baku, jadi bisa naik, bisa juga turun, disesuaikan dengan kondisi anggreknya atau respon anggrek kita terhadap hormon ini. Tambahkan air yang bersih 1 liter. Lalu kita semprotkan pada tanaman kita setiap pagi atau sore hari. Semprotkannya seperti ini aja ke semua bagian tanaman. Sini juga. Tapi perlu diingat, yang kita buat adalah hormon, fitohormon. Sedangkan fitohormon itu adalah unsur kimia atau senyawa kimia non nutrien. Jadi dia bukan unsur hara. Jika kita mengaplikasikan hormon ini terlalu banyak tanpa diimbangi dengan pemupukan, tentu saja kurang bagus efeknya dan akan menimbulkan ketidakseimbangan pertumbuhan. Jadi untuk pertumbuhan yang lebih bagus diperlukan nutrisi untuk tanaman kita, yaitu dengan pupuk tentunya. Jika teman-teman tidak terbiasa dengan pupuk kimia, bisa menggunakan pupuk organik. Air cucian beras lebih dianjurkan, lebih saya rekomendasikan daripada yang lain.
Sedangkan jika teman-teman memakai pupuk kimia, pakailah pupuk pertumbuhan kalau untuk membesarkan atau menyuburkan tanaman kita. Jika ingin membungakan, pakailah pupuk untuk pembungaan. Intervalnya 1 minggu sekali, dan aplikasi hormon ini juga 1 minggu sekali, tapi sebaiknya jangan dibarengkan harinya. Jika aplikasi hormon ini di hari Rabu, aplikasi pemupukan di hari Minggu atau yang lainnya. Dan tidak hanya untuk Phalaenopsis, untuk semua jenis anggrek. Ini anggrek vanda yang sudah saya pakai. Akar sekundernya mulai keluar ya, dari akar-akar primer udah mulai muncul juga akar-akar sekundernya. Nantinya akan rimbun banget kalau sudah panjang akarnya. Yang ini juga potnya sekecil ini, tapi batangnya bisa gendut. Untuk mendapatkan plen yang subur, tentunya harus barengi juga dengan pupuk. Pupuk yang saya gunakan untuk pertumbuhan, saya memakai pupuk Gandasil D dengan unsur hara, nitrogen 20%, fosfor 15%, dan kalium 15%. Ini untuk memacu pertumbuhan agar tumbuh ke ukuran yang maksimal, agar lebih subur tanamannya. Dosisnya 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih, dilarutkan seperti ini. Jangan lupa diaduk sampai benar-benar merata. Lalu kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Jika media tanamnya cukup bagus menyerap unsur hara, cara aplikasinya saya siram seperti ini. Nah, seperti ini aja cukup. Jika media tanamnya memakai media tanam Spaghnumo, sabut kelapa atau yang lain yang lebih bagus menyerap airnya. Sedangkan jika media tanamnya memakai arang atau kulit kayu yang lebih poros, sebaiknya direndam aja seperti ini selama beberapa menit. Gak usah terlalu lama. Yang penting pastikan area perakaran dan media tanam basah oleh pupuk. Intervalnya 1 minggu sekali. Jadi kita kombinasikan antara pemberian fitohormon dan juga pemupukan, akan menghasilkan anggrek yang subur. Yang ini biarpun doritis tipe kecil, tapi cukup bagus pertumbuhannya. Sudah terlihat semakin membesar ukuran daunnya, dan tentunya ke pembungaan pun akan maksimal. Plen yang bagus, plen yang sehat, yang subur, jumbo, menghasilkan bunga yang berkualitas lebih bagus. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.